Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali membahas kitab Sifat Salat Nabi karangan Syekh Al-Albani. Kita masuk ke topik 21, mansukhnya bacaan Al-Fatihah bagi makmum pada solat jahriyah, solat yang dikeraskan bacaannya. Syekh menulis dalam bukunya, Rasulullah SAW pernah membolehkan bagi makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam pada solat jahriyah. Suatu ketika beliau melaksanakan solat subuh, kemudian beliau membaca surat Al-Quran, namun terasa berat baginya membaca. Terasa berat baginya membaca artinya konsentrasinya buyar, susah untuk fokus. Maka setelah beliau menyelesaikan sholatnya, beliau bertanya, barangkali di antara kalian ada yang membaca di belakang imam. Beliau tahu bahwa memang ada yang membaca, tapi dalam bentuk kesopanan beliau menyatakan seperti itu. Kami menjawab, benar, dengan cepat-cepat. Wahai Rasulullah, kita baca betul, tapi dengan cepat-cepat. Itu jawaban daripada makmumnya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, jangan kalian lakukan hal itu kecuali Al-Fatihah, karena tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Ini adalah sebuah riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW pernah membolehkan bagi makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam pada sholat jahriyah. Tapi teman-teman mesti faham, tantangan buat imam jelas kan? Ketika ada bacaan lain menyelisihi atau bersamaan dengan bacaan dia, fokus itu buyar dan tidak mudah kadang-kadang untuk fokus dalam sholat. Nah, kemudian topik berikutnya yang saya mau bacakan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, apakah kalian membaca qiraat di belakang imam kalian? Sebagian di antara mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Sebagian lainnya menjawab, tidak. Maka beliau SAW bersabda, apabila kalian memang terpaksa melakukannya, memang gak bisa untuk tidak membaca, maka hendaknya kalian secara personal ya, membaca Al-Fatihah untuk dirinya sendiri. Maksudnya jangan dikuatkan, cukup dirinya saja yang bisa mendengar. Nah, sahabat yang lainnya yang tidak membaca tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya, karena kita tahu bahwa membaca Al-Fatihah adalah termasuk rukun daripada sholat. Tetapi ketika dia menjadi makmum, ketika Rasulullah SAW memperdengarkan bacaannya, membaca secara jahar, secara jelas, orang yang tidak membaca Al-Fatihah itu tidak diminta untuk membacanya lagi, menunjukkan bahwa hal itu diterima. Jadi teman-teman harus paham bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah wajib, karena tidak sah sholatnya tanpa membaca Al-Fatihah.
Nah, sampai suatu masa Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk membaca bacaan Al-Quran pada sholat yang dikeraskan bacaannya. Beliau bersabda, apakah ada yang turut membaca Al-Quran bersamaan dengan bacaanku? Waktu itu sedang sholat subuh. Maka orang itu menyahut, benar, sayalah orangnya, wahai Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sungguhnya saya katakan, mengapa bacaan saya itu diselingi? Selingi itu ada artinya adalah diganggu, seperti itu. Ingat, jadi imam ketika imam itu mendengar bacaan dari makmumnya, fokus itu terganggu. Maka kaum muslimin mulai dari saat itu berhenti membaca bacaan Al-Quran di belakang Rasulullah SAW pada sholat jahriyah, pada sholat yang dikeraskan bacaannya, sholat subuh, maghrib, isya, setelah mendengar sabda Rasulullah SAW tentang hal itu. Dan ketika sholat itu, sholat yang bacaannya dibaca secara syir, secara pelan, seperti zuhur, asar, maka mereka membaca Al-Fatihah secara syir juga masing-masing. Jadi teman-teman mesti jelas dengan apa yang saya sampaikan. Saya ulangi lagi. Ketika kita sholat di belakang imam, sholatnya jahar, sholat yang dikeraskan bacaannya, seperti subuh, maghrib, isya, makmum diminta untuk mencukupkan diri mendengarkan bacaan daripada imam. Nah, ketika sholat itu adalah sholat yang dibaca secara syir, sholat zuhur, sholat asar, maka makmum harus membaca Al-Fatihah secara masing-masing dengan cara syir, dengan cara pelan-pelan, jangan sampai mengganggu konsentrasi dari teman jamaah lainnya. Di sini dalam kitab ini banyak dibahas mengenai hadis-hadis yang diutarakan, kemudian di mana kelemahannya, yang bukan merupakan topik untuk pelajar-pelajar biasa. Dan Rasulullah SAW menjadikan diamnya makmum mendengarkan bacaan imam sebagai salah satu kesempurnaan mengikuti imam sebagai makmum. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, maka ikutlah bertakbir. Apabila dia membaca Al-Quran, maka diamlah mendengarkannya. Jadi ketika kita di belakang imam membaca Al-Fatihah dengan dikeraskan, yang utama adalah diam. Tapi kalau kita tidak bisa menahan diri, kalian boleh membaca tapi sir. Dan mana yang lebih utama? Yang utama adalah yang diam, mendengarkan dan merefleksikan bacaan imam dalam hatinya. Baik, saya rasa itu dulu untuk hari ini mengenai menjadi makmum. Apakah bacaan Al-Fatihah itu harus dibaca dengan jelas atau dengan sir atau mendengarkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.